Salam damai, apa kabar Anda semua? Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Wilfried Valian CPR. Salam damai Romo. Salam damai Barita dan para pemirsa pendengar sekalian di rumah dan di mana saja berada. Romo sehat Romo? Oh sehat sekali. Puji Tuhan Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Wilfried. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas rahmat istimewa kebangkitan Yesus Kristus Putramu. Kami mohon semoga Engkau memberanikan kami, seperti Petrus dan para rasul, menjadi saksi kebangkitan. Buatlah kami ya Tuhan dari waktu ke waktu, dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, memperlihatkan kesaksian bahwa Yesus sungguh telah bangkit dan kami semua bangkit dari segala dosa dan kelemahan kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita sekarang simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Pada waktu itu perempuan-perempuan pergi dari kubur diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dan penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan kaum tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jasanya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Wilfried untuk kita semua. Para pemirsa pendengar sekalian di rumah dan di mana saja berada, saya memberi tema "Ia sudah bangkit" seperti sudah dikatakannya. Nah, saya mau mulai dengan sedikit prolog. Hanya 3 hari saya sudah dimakamkan. Kemudian terjadi gempa yang hebat, lalu wanita-wanita pergi ke kubur, dan mereka menjumpai bahwa Yesus sudah tidak ada di sana. Mereka antara gembira dan takut, apakah Yesus bangkit atau Yesus diambil orang, tapi dengan penuh antusias, mereka mewartakan kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain, dan berita itu beredar ke berbagai tempat. Nah, inti dari itu adalah kubur kosong. Nah, saya mau pertama mulai dengan beberapa data ya, perbedaan dan persamaan data kitab suci di sekitar peristiwa kebangkitan Yesus. Nah, persamaan keempat Injil, baik Injil Sinoptik maupun Injil Yohanes, mereka sama dalam beberapa hal. Yang pertama, bahwa mereka sepakat peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, 2 hari sesudah Yesus dimakamkan, disalibkan. Dan semua Injil menyebut nama Maria Magdalena. Dan yang ketiga, fakta kubur kosong. Itu disebut oleh semua Injil. Tapi mereka berbeda dalam beberapa data. Ya, kalau kita mendengar, mengecek
keempat Injil ini, mereka sebenarnya ada berbeda. Perbedaan pertama, perbedaan tentang waktu kedatangan ke kubur. Ya. Kalau Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, mereka menggunakan frase datang pagi-pagi waktu fajar menyingsing dan hari sudah mulai terang. Tapi Yohanes menyebutnya hari masih gelap. Itu perbedaan data. Lalu yang kedua tentang perbedaan jumlah dan nama perempuan yang datang ke situ. Mereka konsisten empat-empatnya bahwa nama Maria Magdalena selalu muncul. Tetapi dalam Matius dan Lukas menyebut ada 3 perempuan. Sementara Yohanes hanya menyebut satu nama, yaitu Maria Magdalena. Jadi ada perbedaan jumlah orang dan nama. Lalu yang berikut, terdapat perbedaan data mengenai letak batu di ambang makam Yesus. Ya. Dikatakan bahwa dalam Injil batu telah terguling sebelum mereka datang. Sementara pada Injil Matius ada sedikit perbedaan. Matius mengatakan terjadi gempa yang hebat, lalu seorang malaikat Tuhan turun dan memindahkan batu itu. Nah, jadi itu tentang data ya, perbedaan data. Nah, sekarang kita lihat bagaimana reaksi mereka yang melihat peristiwa itu ya. Mbak Marita, kita lihat bahwa mereka itu takut tapi gembira. Ya, mereka bingung, heran, sambil optimis. Jadi bagaimana mereka tahu bahwa Tuhan mereka yang luar biasa itu, yang selalu mengatakan kepada mereka bahwa saya akan bangkit sesudah hari ketiga. Dan ini mereka saksikan. Di tengah ketakutan mereka pergi dan ternyata kubur kosong. Mereka gembira karena jangan-jangan ini benar. Tapi mereka juga gelisah, jangan-jangan dicuri orang. Ya. Lalu kemudian dengan segala optimisme mereka pergi, tapi di tengah jalan mereka bertemu dengan Yesus yang menyapa mereka salam. Di situ lebih meyakinkan mereka. Karena mereka mewartakan kepada murid-murid yang lain, Yesus yang salib itu guru kita ternyata sudah bangkit. Dan guru yaitu menyuruh mereka untuk pergi ke Galilea, karena di sanalah mereka akan berjumpa dengan Dia. Pertanyaan kita, kenapa harus Galilea? Ya? Galilea itu sebenarnya satu istilah kitab suci untuk menyebut pintu gerbang menuju dunia yang lain. Jadi sebenarnya pintu pewartaan. Jadi kebangkitan dan berita tentang Yesus itu tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi kepada orang di berbagai tempat di seluruh dunia. Karena itu simbolisasi dari Galilea itu sebagai gate untuk bisa dari situ start pewartaan ke segala bangsa. Dan ini persis sama dengan kata-kata Yesus, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah segala bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kita lihat bagaimana reaksi dari antusiasme dari para murid dan termasuk perempuan-perempuan itu sejajar dengan perintah Yesus untuk bersaksi. Bersaksi ke tengah dunia, bersaksi ke tengah masyarakat luas. Tapi kita lihat dalam kisah Injil ada semacam kontroversi. Ada penolakan terhadap kebangkitan Yesus. Kita lihat bagaimana sejumlah orang diberi uang untuk mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Serdadu-serdadu. Itu diajak untuk menyebarkan berita hoax. Bahwa Yesus itu tidak bangkit. Yesus itu jenazahnya dicuri orang. Tapi hoax tentang itu sebenarnya sudah ada sejak Yesus disalibkan. Karena orang bertanya, kalau dia bangkit, jangan-jangan bukan dia yang disalibkan. Mungkin ada penyalipan pengganti, atau dia tidak benar-benar mati. Dia hanya pingsan lalu kemudian bangkit kembali. Tapi ini dengan peristiwa kubur kosong, kita melihat bagaimana kegelisahan para pemimpin Yahudi. Jadi mereka sudah berjuang untuk membunuh Yesus, melenyapkan nama Yesus, dan cerita tentang kebesaran Allah mau dilenyapkan. Tapi dengan kebangkitan Yesus itu muncul sesuatu cerita besar lagi bahwa Allah sungguh-sungguh telah bangkit melalui Yesus. Nah, ini mau dihapus kisah ini dengan hoax. Dan kalau bukan hanya hoax, tapi dengan uang haram. Serdadu-serdadu diberi uang supaya mereka berani bersaksi kepada orang-orang banyak bahwa Yesus tidak mati. Tapi para pemirsa sekalian, sejak batu terguling, ya, ada banyak sekali upaya untuk menyebarkan berita bahwa Yesus tidak bangkit. Berbagai macam cara. Dan sekarang kita lihat dengan teknologi sinar laser, bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus itu coba mau dibuktikan ulang. Tapi dengan maksud naif.
untuk membuktikan sebaliknya bahwa Yesus tidak bangkit. Tapi dengan upaya macam mana pun, fakta bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati tidak bisa dihapus. Karena Yesus benar-benar bangkit, dan semua pembuktian ilmiah itu menunjukkan bahwa ada banyak hal yang janggal di sekitar peristiwa itu, dan Yesus memang sungguh-sungguh telah bangkit. Jadi bagaimana kita lihat kebangkitan Yesus memang rencana Allah. Bukan akibat salah perhitungan. Mungkin Yesus salah perhitungan dalam pergaulan dengan pemimpin Yahudi lalu dia dibunuh. Atau bukan karena kalkulasi yang tidak cermat. Karena dia teledor maka dia mati. Tidak. Kebangkitan Yesus itu satu peristiwa yang memang sungguh-sungguh terjadi karena Allah memang merencanakan Yesus untuk mati, untuk menebus dosa umat manusia. Nah, saya melihat ada tema-tema utama yang memang ditekankan dalam Alkitab, ya. Yang pertama tema tentang Kristus yang bangkit sebagai sentral dari pewartaan gereja. Jadi betapapun data-data bisa berbeda, ya, cerita-cerita bisa berlainan, tapi satu yang menjadi sentral pewartaan gereja adalah Kristus bangkit. Jadi, dan itu lihat dalam perkembangan selanjutnya. Meskipun denominasi gereja-gereja baik Katolik, Kristen Protestan, Ortodoks bisa berbeda dalam banyak hal, tetapi satu yang mereka wartakan dan konsisten dan sama, yaitu Yesus memang sungguh bangkit. Dan kebangkitan Yesus itu adalah untuk menembus dosa umat manusia. Dan yang kedua tentang panggilan untuk bersaksi. Saya melihat itu simbolisasi Galilea itu sesuatu yang sangat penting. Galilea sebagai titik star, Galilea sebagai awal mula di mana warta tentang kebangkitan Yesus itu disebarkan ke seluruh dunia. Nah, itu Galilea di zaman Yesus. Sekarang di abad modern, zaman kehidupan kita ini, Galilea ada di mana-mana. Galilea ada di dalam diri kita, Galilea ada di dalam komunitas-komunitas kita, tempat di mana kita harus mulai mewartakan Yesus dalam berbagai cara, terutama di era media sosial. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya bagian dari pewartaan, bagian dari upaya kita untuk membuka lebar-lebar cerita tentang Yesus sebagai seorang yang sungguh-sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Dan yang terakhir, Yesus menggunakan kita semua. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, Dia mau supaya kita sebagai orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan dosa ikut mewartakan Dia sebagai Tuhan yang benar-benar bangkit. Karena itu kita semua dipanggil, semua anggota gereja, dalam semua posisi, dalam semua peran, dalam semua keadaan kita dipanggil untuk bersaksi sehingga nama Yesus semakin dimuliakan di tengah dunia ini. Saya kira ini saja, Mbak Marita. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimana caranya kita dapat memotivasi diri kita dan bersemangat untuk tetap melayani sesama dan melayani Yesus, Romo? Saya kira soal motivasi dari ini, ya. Yang pertama, kita harus lihat, ya, salib itu untuk siapa? Yesus telah berjuang begitu untuk saya sendiri juga. Kalau saya mendapat rahmat begitu besar oleh kematian Yesus, saya mendapat pengampunan, saya mendapat hidup saya menjadi dimuliakan oleh Allah, maka saya juga bertanggung jawab. Saya harus termotivasi untuk juga membagikan rahmat keselamatan itu kepada semua orang. Jadi lihat bagaimana rahmat keselamatan harus menjadi bagi kita dasar untuk bersaksi di tengah dunia ini. Jadi kita rasa syukur atas salib. Itulah yang akan membuat kita termotivasi untuk berbagi berkat salib itu kepada orang lain. Terima kasih, Romo. Romo, apa yang dapat kita lakukan bila kita merasa jenuh dalam menjalankan aktivitas gereja, Romo? Memang itu hidup kita ini kan semangat kita itu ups and down. Kadang-kadang kita semangat sekali, kadang-kadang kita, tapi kita tidak bisa menyerah karena kita rasa bahwa kita gagal. Kita harus tahu bahwa realitas diri kita ada manusia dengan segala semangat yang kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Karena itu upaya kita untuk tetap berada dalam semangat itu adalah bahwa bagaimana kita dari waktu ke waktu meletakkan diri kita di dalam semangat Tuhan Yesus, sehingga meskipun kita kadang-kadang malas, kadang-kadang tidak bersemangat, kadang-kadang kita tidak terlalu antusias, tetapi seperti Petrus dan kawan-kawan, ya, Allah selalu memberi bagi kita roh yang menggelorakan semangat. Karena itu jangan lupa andalkan roh dalam kehidupan kita. Kita seringkali hanya berdoa memohon Tuhan memberi kita ini, Tuhan memberi, tetapi kita jarang sekali berdoa memohon Tuhan memberi kita roh
roh kekuatan, roh yang membakar semangat kita, roh yang menggairahkan kita kembali dari kelesuhan rohani. Jadi saya pikir titik itu di mana kita mesti juga meminta kehadiran dan bantuan Roh Kudus agar kita lebih berani, kita lebih bersemangat, kita lebih bergelora dalam memberi kesaksian tentang Yesus di tengah dunia. Ya, terima kasih Romo. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usahlah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Wilfried Wafalian PR dan saya Benadet Marita undur diri dari ruang HAT. Dengar Anda, kami mengucapkan selamat pagi. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa dan berkat dari Romo Wilfried untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa di surga, kami telah merenungkan salib, wafat dan kebangkitan Yesus. Ini rahmat besar bagi keselamatan kami yang harus kami tunjukkan, kami perlihatkan kepada dunia. Beri kami roh, beri kami semangat dan kegairahan untuk tidak lelah memberitakan Yesus yang bangkit. Pertama-tama dengan menunjukkan kebangkitan hidup kami dari kelemahan-kelemahan kami dalam seluruh hidup dan karya kami. Dan kami mohon ya Tuhan, semoga Engkau selalu memberkati dan menjaga kami, agar dari waktu ke waktu, inspirasi salib selalu mendorong kami untuk terus berjuang, menggapai kemuliaan hidup, sebagaimana yang Engkau telah perlihatkan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.